Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mempawah akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Desi Puji Lestari dari SDN 17 Jongkat dan rekan saya Yulia Asmita Sadikin dari SMP Negeri 2 Segedong. Samang Hendriansa dari SMP Negeri 1 Sungai Pinyu. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Dwi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Dwi? Alhamdulillah, saya juga baik-baik. Iya. Hari ini kan Bu Desi mau melakukan coaching ya. Iya Bu. Nah, sebelum melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Siap. Nah, pertama-tama pertanyaan yang akan saya tanyakan adalah apakah coach dan coachee sesuai dengan alur kita atau belum? Iya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coach, yaitu pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana coachee merespon dan menjawab pertanyaan coach. Iya. Jangan lupa juga yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Siap Bu. Ya, di antaranya kemitraan, Iya. proses kreatif, Iya. dan memaksimalkan potensi coaching. Iya. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu adalah Ibu ingin saya membantu Ibu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin mengembangkan inti dari coaching itu Bu, yaitu tentang kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, apa sih kompetensi yang paling ingin Ibu kembangkan? Kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot Bu. Kenapa dengan kedua kompetensi tersebut? Karena saya orang yang perhatiannya sering terganggu, sehingga saya harus berusaha fokus dengan pembicaraan dengan si coachee. Jika saya terganggu konsentrasi saya, sulit saya mengajukan pertanyaan berbobot untuk ke coachee-nya Bu. Begitu. Ya. Berarti saya harus mengamati kedua kompetensi tersebut ya Bu? Iya Bu. Baik. Apa yang Ibu harapkan dari coaching nanti? Saya berharap saya bisa mendalami pembelajaran modul 2.3 tentang coaching, sehingga dalam kehidupan sehari-hari saya dapat mempraktekkan menggunakannya untuk percakapan sehari-hari, sehingga saya menjadi terbiasa Bu Dwi. Oh begitu. Ya. Baik. Nah sekarang Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching? Insya Allah siap. Baik, silakan dimulai ya Bu. Siap Bu. Bu Desi, bagaimana keadaan Ibu hari ini? Waalaikumsalam Pak Hen. Selamat pagi. Kabar saya baik. Ada yang bisa diskusikan hari ini Pak Hen? Sebenarnya saya ingin mendiskusikan tujuan pembelajaran saya Bu Desi tentang literasi dan numerasi. Oh, tujuan pembelajaran literasi dan numerasi ya. Apa tujuan yang ingin kita capai dalam pembicaraan kita ini? Saya berharap mudah-mudahan kita bisa menemukan cara yang paling efektif untuk literasi dan numerasi Bu. Jadi tujuan pembicaraan kita menemukan cara efektif untuk mengintegrasikan literasi dan numerasi dalam pembelajaran serta aksi untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam keduanya ya. Iya Bu, benar. Ayo kita identifikasi situasi saat ini terkait literasi dan numerasi di kelas Bapak. Apa kesempatan yang sudah dimanfaatkan Pak? Literasinya sudah cukup baik Bu, dengan adanya perpustakaan di sekolah. Iya. Namun numerasi saya masih mencari cara agar siswa bisa lebih aktif terlibat dulu. Jadi literasi sudah baik, tapi numerasi yang kurang ya Pak? Iya. Jadi bagaimana dengan pencapaian tujuan Bapak dalam skala 1 sampai 10? Literasinya ini berada di skala 6 Bu. Iya. Sementara numerasi itu masih di skala 4. Nah, itu yang membuat saya merasa ada tidak keseimbangan di keduanya.
Jadi begitu ya Pak. Jadi kalau literasi skala 6, numerasinya masih skala 4. Sudahkah Bapak ada memikirkan kekuatan yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan literasi dan numerasi Pak? Sudah Bu, kekuatan literasi itu pada kegiatan membaca bersama di perpustakaan. Nah, Ya. namun untuk numerasi saya masih mencari kegiatan yang lebih menarik. Berarti kegiatan itu harus menarik ya Pak. Iya. Jadi apa hambatan utama yang mungkin menghalangi Bapak? Hambatan utamanya itu kurangnya sumber daya yang mendukung aktivitas numerasi Bu. Baik Pak, berarti sumber daya yang kurang ya. Sudah ada solusi yang bisa Bapak pertimbangkan? Saya sedang memikirkan penggunaan materi tentang berbasis kehidupan sehari-hari Bu. Jadi pelajaran yang bisa menarik minat siswa dalam numerasi yang berkaitan dengan kehidupannya sehari-hari. Wah, sangat bagus tuh Pak. Bapak menggunakan penyerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk menarik minat dalam siswa bernumerasi. Apa rencana aksi Bapak untuk mencapai tujuan literasi dan numerasi? Apa rencana utama yang Bapak terapkan? Jadi rencananya begini Bu, saya akan mengadakan literasi tambahan di luar jam pelajaran dan menciptakan proyek Pak Bu tentang numerasi kehidupan sehari-hari. Bagus tuh Pak. Bagaimana strategi pelaksanaannya? Sudah ada gambaran, skala prioritas, dan jangka waktu yang digunakan? Ada Bu, saya akan memulai dengan literasi dan kemudian berfokus pada numerasi, di mana skala prioritasnya literasi lebih tinggi karena sudah ada kegiatan rutin di perpustakaan. Apakah sudah ada ukuran keberhasilan yang dapat diukur? Iya, saya bisa membuat ukurannya Bu. Kalau nanti saya melihat partisipasi siswa dalam kegiatan tambahan tersebut meningkat dan Ya. ini bisa dibuktikan dari hasil tes numerasi mereka. Wah, sangat luar biasa ya Pak. Apa komitmen yang Bapak buat untuk melaksanakan rencana aksi itu Pak? Saya berkomitmen untuk tetap konsisten Bu untuk melaksanakan ini karena segala sesuatunya perlu dengan konsisten Bu. Wah, bagus ya Pak. Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak menjaga komitmen ini? Saya akan coba bekerja sama dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah untuk mencari bahan ajar yang mendukung. Wah, luar biasa. Apa rencana Bapak setelah ini? Nah, setelah ini saya akan coba merancang jadwal kegiatan tambahan dan mencari sumber daya yang diperlukan. Baik Pak, saya yakin Bapak bisa melakukannya. Jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang perlu dibahas lebih lanjut ya Pak. Terima kasih banyak Bu Desi. Saya merasa lebih siap untuk melaksanakannya. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif dalam pembelajaran literasi dan numerasi di kelas Bapak. Jika ada perkembangan atau kendala, mari terus kita berkomunikasi ya Pak. Iya Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak. Sampai jumpa Pak Hen. Semangat untuk mengimplementasikan rencana aksi Bapak. Baik Bu. Waalaikumsalam Bu Dwi. Alhamdulillah, tadi sudah selesai coaching ya? Iya Bu, sudah. Bagaimana perasaannya? Wah, saya sangat senang sekali Bu telah bisa melakukan coaching ini karena bisa menjadi pendengar yang baik, dan saya rasa Pak Hen juga merasa terbantu dengan berperbincangan tadi dengan saya. Oh ya, senangnya ya. Bagaimana Ibu menilai diri sendiri akan kompetensi yang sudah Ibu lakukan? Saya merasakan kesulitan Bu dalam memilih pertanyaan yang berbobot. Oh begitu ya. Ya. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Karena saya merasa bingung dalam memberikan pertanyaan. Saya seperti kebingungan begitu Bu. Baik Bu, boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, silakan Bu Dwi. Oke Bu Desi, tadi saya lihat memang Ibu agak kesulitan sedikit dalam menggali informasi dari Pak Hen. Iya Bu. Untuk lebih dapat lagi menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri Pak Hen. Iya. Saya juga melihat hal kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu masih dalam taraf-taraf skala prioritas. Iya. Misalnya dengan Ibu merasa kebingungan saat Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, maka Ibu artinya sudah melakukan kompetensi lain, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Bagaimana menurut Ibu? Iya sih Bu, ternyata mendengarkan aktif dan melakukan kehadiran penuh itu adalah tujuan dari kita untuk bertanya pertanyaan yang lebih berbobot ya Bu. Maksudnya itu berhubungan ternyata. Ya, betul sekali Bu.
sekarang bagaimana tidak lanjut Ibu setelah melakukan praktik coaching tadi? Menurut saya, bagaimana ya Bu untuk tindak lanjutnya? Kompetensi coaching ini yang saya miliki, apabila saya mempraktikkan coaching ini dalam kehidupan sehari-hari, mungkin saya lebih bisa mempraktikkannya Bu. Betul sekali sih Bu ya, saya setuju sekali itu. Kemudian kapan Bu Desi akan mulai melakukan percakapan coaching dalam kehidupan sehari-hari? Mulai hari ini Bu, mungkin saya harus terus menggali apa yang dimiliki oleh coaching, sehingga saya menemukan sendiri apa yang sebenarnya mereka keluhkan, begitu Bu. Oh ya, baiklah. Hasil observasi ini akan dicatat dalam form supervisi akademik ya. Iya Bu. Bisa menjadi bahan evaluasi apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu dikembangkan lagi dalam diri Bu Desi, terutama dalam proses kompetensi coaching. Iya Bu, baik Bu. Baik, yang terakhir ya Bu Desi, Iya Bu. apa yang Bu Desi dapat dari proses ini? Saya menemukan kelemahan pada diri saya Ya. dan apa yang harus saya tingkatkan dengan membiasakan percakapan coaching itu dalam kehidupan sehari-hari Bu. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat dan skala prioritas yang sudah dibuat oleh Bu Desi sendiri ini bisa dijadikan target ke depannya. Ya, amin. Terima kasih sudah mau berbagi hari ini ya, Iya Bu. melakukan coaching seperti supervisi akademik. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bu Desi. Amin Bu Dwi, terima kasih. Begitu juga Bu Dwi, selalu sehat ya. Iya, terima kasih. Sampai ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dwi, terima kasih Bu. Iya. Bu Dwi, Waalaikumsalam Pak. bagaimana kabarnya Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah baik. Pak, apa kabar? Baik juga Ibu. Hari ini kan Bu Dwi akan melakukan coaching ya. Iya Pak. Kemudian sebelum melaksanakan coaching, nanti kita ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bu Dwi. Ya siap Pak. Baik Bu, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya. Yaitu pada coaching hari ini, apakah coach dan coachee akan melakukan coaching sesuai dengan alur kita atau belum? Oh ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot untuk coachee. Kemudian bagaimana coachee merespon dan menjawab pertanyaan coach. Nah, jangan lupa juga yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Iya Pak. Siap. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah pertanyaan prasupervisi. Iya. Nah, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Bu? Saya ingin ketika saya menjadi coach, saya memiliki kemampuan untuk memberikan perhatian secara penuh, mampu menyimak atau mendengarkan dengan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot sehingga mengubah coachee untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee. Ya, baik Bu Dwi. Jadi bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati, Bu? Ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi-potensi coachee sehingga coachee mampu memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan olehnya sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi serta menemukan alternatif solusi dari permasalahannya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kemampuan untuk menjadi seorang coach adalah sesuatu yang tidak mudah. Perlu latihan agar coach tidak tergiring oleh suasana yang mungkin diciptakan oleh coachee. Coach harus mampu menempatkan dirinya bahwa ia bukan seorang mentor yang akan memberikan solusi atas suatu permasalahan. Namun, seorang coach bertugas untuk membantu coachee untuk mengembangkan kompetensi dirinya, menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Wah, hebat juga ya Bu ya. Terus apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya,
Dari observasi yang dilakukan ini, saya mampu menjadi seorang coach yang memiliki kemampuan kompetensi inti coaching. Di antaranya adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan mendengarkan dengan rasa. Oke, baik Bu. Nah, sekarang apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching? Insya Allah siap Pak. Siap ya Bu ya. Iya. Ya. Baik, silakan dimulai ya Bu. Oke, siap Pak. Dwi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Bu Desi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ada apa Bu Desi? Kayaknya ada hal penting nih yang mau diobrolkan. Iya Bu, ada yang ingin saya obrolkan dengan Ibu. Saya sedang bingung Bu dengan permasalahan anak kelas 6 yang sekarang Bu. Oh begitu, Ibu sedang bingung dengan permasalahan anak kelas 6. Kalau menurut Ibu, tujuan pembicaraan kita ini apa sih? Tujuannya saya berharap mendapatkan ide atau solusi untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kerjasama murid kelas 6 Bu. Karena dari pertama saya mengajar kelas 6, yang sekarang saya tuh belum melihat adanya kebersamaan dan kerjasama baik dalam pembelajaran, metode diskusi, ataupun kegiatan di luar. Oh, jadi Ibu Desi ingin mendapatkan solusi dari permasalahan, meningkatkan rasa kebersamaan dan kerjasama murid dalam kelas 6 ya. Iya Bu. Oh ya, tadi Bu Desi mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Bu Desi, idealnya di kelas itu murid-murid seperti apa ya? Setidaknya murid dapat melaksanakan pembelajaran pada saat tugas berkelompok Bu. Setidaknya juga mereka aktif bersama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik Bu. Oh, seperti itu. Apa yang sudah Bu Desi lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugas? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam RPP yang menjadikan murid aktif bersama Bu. Jadi Ibu Desi sudah memasukkan metode pembelajaran berdiskusi. Ini sudah bagus karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya. Iya betul Ibu. Menurut Ibu, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan? Menurut saya sekarang di skala 6 Bu. Setidaknya Ibu ingin di posisi berapa? Kalau yang paling maksimal 10, setidaknya saya posisi 9. Oke. Baik, kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain ya. Apa tuh cara lain untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin saya bisa memotivasi murid ya Bu sebelum pembelajaran. Jadi pada saat pembelajaran penilaian sikap tuh saya tekankan. Dan di akhir kegiatan refleksi saya akan lakukan terkait sikap yaitu apresiasi ya Bu. Ya. Sehingga murid tetap menjaga kebersamaan. Oke, bagus sekali itu. Memang dalam pembelajaran harus ada motivasi dan juga penilaian sikap dan refleksi. Iya. Apalagi apresiasi ya. Iya Bu. Nah, kalau di luar pembelajaran, bagaimana Bu? Oh iya ya Bu. Mungkin saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetisi ya Bu. Dan kompetisi itu berguru. Ya. Dan sering adakan permainan supaya mereka lebih kenal ya dengan teman-temannya. Oh ya, luar biasa itu Bu Desi. Kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan memotivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Terus saya menginformasikan ke murid bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian penilaian. Selain pengetahuan dan keterampilan, serta di akhir ada refleksi. Ya. Dan di luar pembelajaran ada akan kegiatan permainan bergu Ya. untuk melatih rasa kebersamaan dan kerjasama kelompok Bu. Berapa lama waktu yang Ibu Desi perlukan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira 1-2 minggu Bu. Ya, 1-2 minggu ya. Iya. Apa komitmen Bu Desi terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya yaitu saya akan membuat RPP dengan metode diskusi Ya. dengan penilaian diutamakan pada sikap Bu. Berikutnya keterampilan dan pengetahuan.
Setiap pembelajaran saya akan awali dengan memberikan motivasi, dan di akhirnya saya akan melakukan refleksi dan memberikan murid apresiasi. Ya. Di luar pembelajaran, melakukan permainan, beregu dan melatih rasa kebersamaan dan kerjasama yang kompak. Dan ini akan berjalan minimal dalam waktu 1-2 minggu. Ya, baik Bu. Siapa yang akan membantu Ibu dalam merencanakan pembuatan RPP? Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang ada di sekolah saya. Oh ya, bagus sekali. Menurut Ibu, apa yang sudah didapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Dari pembicaraan ini saya mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya Ya. terkait murid-murid saya kelas 6 yang belum mempunyai rasa kebersamaan dan kerjasama dalam berdiskusi kelompok, Bu. Alhamdulillah, Ibu sudah mendapatkan manfaat dari pembicaraan kita hari ini. Saya yakin apa yang Ibu rencanakan dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan kerjasama murid. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya. Nantinya bisa dijadikan refleksi, dan bila ada kendala, jangan ragu untuk meminta bantuan tim di sekolah. Iya, Bu, terima kasih ya, Bu, sudah mau membimbing dan meluangkan waktu dengan saya dan mencari solusi masalah yang saya alami. Sama-sama Bu Desi, tetap semangat ya, dan terus berusaha Bu. Siap, Bu. Sekali lagi terima kasih ya, Bu Dwi. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Sampai jumpa Bu Desi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching? Senang sekali Pak. Rasanya gimana ya? Tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Terus bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi tadi? Saya merasa performa saya sudah cukup baik, walaupun mungkin belum maksimal menjadi coach pada kegiatan coaching tadi. Apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Menurut saya, untuk membuat pertanyaan berbobot yang dapat menggali potensi coaching sehingga mampu menemukan alternatif solusi terhadap masalahnya sendiri itu membutuhkan kemampuan khusus dan pengalaman, sehingga perlu latihan terus-menerus. Seorang coach harus sabar, baik saat mendengarkan permasalahan coaching atau saat menuntun coaching menemukan solusi atas permasalahannya. Boleh Ibu saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya Pak, silakan. Ya, jadi tadi saya mengamati pada saat Ibu melakukan coaching, Ibu sudah sangat memberikan perhatian penuh dan present dengan baik. Kemudian Ibu juga sudah sudah mendengarkan dengan aktif, dan itu sudah sesuai dengan standar yang sudah kita rujuk. Alhamdulillah. Namun, saya tetap harus terus belajar, meningkatkan keterampilan saya sebagai coach, hingga saya mampu memiliki kompetensi inti seorang coach. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Senang Pak, tapi saya tetap harus belajar dan belajar untuk meningkatkan kompetensi diri. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat coaching saya mengamati Ibu saat mengajukan pertanyaan berbobot masih perlu peningkatan, sehingga coaching dapat mengungkapkan ide atau solusinya. Bagaimana pendapat Ibu? Terima kasih Pak atas segala masukannya. Saya akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan apa yang telah Bapak sarankan tadi. Dan semoga saya bisa lebih baik lagi jika kelak saya diminta untuk menjadi seorang coach. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu? Yang akan saya tingkatkan lagi, yang pertama mungkin ya Pak, menonton dan mengamati video-video tentang coaching, khususnya coaching supervisi akademik, membaca literatur tentang kegiatan coaching, berlatih membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan tersebut diharapkan dapat menggugah coaching untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coaching. Selain itu juga dengan pertanyaan berbobot mungkin akan memunculkan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh coaching sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coaching membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Lalu apa yang Ibu dapat dari proses ini?
Yang saya dapat dari supervisi ini yaitu saya belajar untuk mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan membangun hubungan yang baik dengan coaching. Hal ini membantu saya meningkatkan keterampilan komunikasi. Sebagai seorang coach, saya memiliki kesempatan untuk membantu orang lain mengidentifikasi dan mencapai potensi terbaik mereka. Dalam coaching, saya belajar untuk membantu coach dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat, mengembangkan keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang membantu coach melihat situasi dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi yang efektif. Dalam coaching juga, saya membantu coach mengembangkan kepercayaan diri mereka, memberikan dukungan, umpan balik positif, dan bimbingan yang akan membantu coach merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan mereka. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu Dwi, dan skala prioritas yang dibuat oleh Bu Dwi sendiri ini. Nah, bisa menjadikan target ke depannya ya Bu Dwi. Iya, Pak. Terima kasih sudah mau berbagi hari ini ya. Nah, melakukan coaching, supervisi akademik. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Dwi. Amin. Bapak juga selalu sehat ya, Pak. Nah, ketemu lagi ya Bu Dwi. Semoga kita dapat ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Hen. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana kabar Pak Hen? Alhamdulillah baik Ibu. Hari ini Pak Hen akan melaksanakan coaching ya? Ya Bu. Kemudian sebelum melaksanakan coaching, nanti saya ada sedikit bertanya kepada Pak Hen. Silakan Ibu. Oke, baik Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, apakah coach dan coachee sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan coachee merespon dan menjawab pertanyaan coach ya Pak? Iya. Dan jangan lupa pertanyaan itu harus sesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee. Iya Bu. Oke. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih? Saya ingin mengembangkan inti coaching Ibu. Kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi itu yang Bapak sebutkan tadi, apa sih kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Ada apa dengan kedua kompetensi itu Pak? Saya adalah orang yang perhatiannya sering terganggu Ibu. Ya. Sehingga saya harus berusaha bisa fokus dalam pembicaraan dengan coachee. Jika saya terganggu, tentunya sulit mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee Ibu. Iya. Oke, berarti saya harus mengamati kedua kompetensi yang tersebut ya Pak? Iya Bu. Oke. Apa yang Bapak harapkan dari coaching tersebut? Saya berharap saya lebih bisa mendalami pelajaran di modul 2.3 ini Iya. tentang coaching sehingga dalam kehidupan sehari-hari saya dapat menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Jadi sudah terbiasa Bu Desi. Oke, baik Pak ya. Nah, sekarang apakah Bapak sudah siap untuk melaksanakan coaching? Insya Allah saya siap Ibu. Baik, silakan dimulai ya Pak. Siap Ibu. Oke. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah sama juga lebih baik juga. Begini Pak, ada yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Jadi saya itu ingin membahas tentang bagaimana cara supaya saya bisa meningkatkan hasil belajar murid pada pelajaran IPA. Karena menurut analisa saya, untuk capaian pembelajaran sebelumnya itu hasil belajar murid belum meningkat Pak. Oh, jadi Ibu ingin meningkatkan hasil belajar murid ya Bu? Iya Pak. Pada pelajaran IPA. Baik Ibu Dwi, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembicaraan kita hari ini? Tujuan saya adalah menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu setiap murid, sehingga mereka dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik dan memaksimalkan potensi mereka.
Oh, jadi Ibu ingin agar hasil belajar murid meningkat dengan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu ya Bu? Iya, benar sekali Pak. Jadi pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu terapkan di kelas? Saya ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas agar saya dapat memfasilitasi kebutuhan individu murid. Dengan demikian, minat belajar akan meningkat dan murid akan lebih mudah dalam memahami materi pelajaran. Harapan saya, hal ini dapat berdampak pada meningkatnya hasil belajar murid. Nah, menurut Ibu apa nih indikatornya meningkat hasil belajar murid tersebut? Menurut saya, indikator meningkatnya hasil belajar murid diantaranya adalah terjadinya peningkatan pada nilai tes sumatif. Ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman murid terhadap materi pelajaran. Selain itu, kemampuan berpikir kritis dan berpikir tingkat tinggi akan meningkat. Murid mampu menganalisa, mengevaluasi, dan memecahkan masalah yang lebih kompleks. Menurut Ibu sekarang berada pada skala berapa nih Bu yang sudah Ibu laksanakan? Menurut saya, mungkin saya masih pada posisi skala nomor 6 kali Pak. Jadi yang Ibu inginkan berada di posisi berapa? Kalau misalnya idealnya itu 10, mungkin saya ingin mencapai level atau posisi 9 lah. Wah, luar biasa. Baik, mari kita identifikasi Bu langkah-langkah konkret yang dapat Ibu ambil dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang telah Ibu pikirkan? Saya akan merancang RPP berdiferensiasi, di mana di dalam RPP tersebut akan terdapat diferensiasi pada konten, kemudian pada proses dan pada produk. Saya juga akan melakukan penilaian terhadap kemampuan atau pemahaman awal dari kebutuhan belajar setiap murid, sehingga saya dapat merencanakan dan menyusun materi pelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Saya akan membagi kelompok belajar berdasarkan tingkat pemahaman awal murid. Selain itu, saya juga akan menyediakan berbagai pilihan tugas dan aktivitas untuk mengakomodasi gaya belajar murid yang berbeda. Wah, rencana Ibu luar biasa. Bu Dwi, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu inginkan untuk melaksanakan yang sudah Ibu rencanakan? Saya berpikir mungkin 1-2 minggu, Pak. Gitu ya Bu ya. Ya. Jadi waktu yang diperlukan 1-2 minggu ya Bu. Apa komitmen Ibu untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas dari penerapan diferensiasi ini Bu? Saya berkomitmen untuk terus memantau perkembangan belajar setiap murid melalui penilaian formatif dan sumatif, serta observasi secara berkala. Saya juga akan melibatkan murid dalam proses evaluasi dan meminta umpan balik dari mereka mengenai efektivitas pembelajaran berdiferensiasi. Iya ya, benar ya Bu. Terus dilakukan pemantauan ya Bu ya, perkembangan belajar murid dan dievaluasi efektivitas pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ibu, siapa yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan rencana ini Bu? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberi masukan terkait RPP berdiferensiasi yang telah saya rancang. Dan saya juga akan berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan dukungan dan dalam bantuan beliau dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, bagus sekali Bu Dwi. Semoga nanti menurut Ibu Dwi apa yang sudah didapatkan dari pembicaraan kita hari ini Bu Dwi? Dari pembicaraan ini saya mendapatkan ide bagaimana caranya meningkatkan hasil belajar IPA, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan memfasilitasi kebutuhan belajar murid akan meningkat minat dan pemahaman murid, sehingga akan berdampak pada meningkatnya hasil belajar. Alhamdulillah Ibu sudah mendapatkan manfaat dari pembicaraan hari ini. Saya yakin dengan rencana Ibu akan dapat berhasil meningkatkan proses pembelajaran yang berbasis dengan kebutuhan murid sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jangan ragu ya Bu untuk meminta
bantuan, saran dan pendapat dari saya atau dari teman lain. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Bu Dwi. Waalaikumsalam, selamat siang. Assalamualaikum Pak Hen. Waalaikumsalam Bu Desi. Alhamdulillah, sudah ya tadi coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Bu Desi. Bagaimana perasaannya Pak setelah melakukan coaching tadi? Wah, saya senang sekali Bu Desi Ya. karena bisa melakukan kegiatan ini. Karena bisa menjadi pendengar yang baik. Dan saya rasa Bu Dwi juga merasa terbantu setelah berbincang dengan saya. Wah, senang ya Pak Hen. Bagaimana Bapak menilai diri sendiri akan kompetensi yang sudah Bapak lakukan? Saya merasa kesulitan Bu dalam memilih pertanyaan berbobot. Oh, begitu ya Pak. Apa yang membuat Bapak menilai seperti itu? Karena saya kebingungan Ibu dalam mengajukan pertanyaan. Ya, merasa kebingungan saja Bu. Oh, baik Pak. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak Hen? Boleh Bu, silakan. Oke. Tadi saya melihat memang Bapak agak kesulitan dalam menggali informasi dari Dwi untuk lebih dapat lagi menggali potensi-potensi yang ada di dalam Dwi. Iya Bu. Saya juga melihat hal kompetensi yang dikembangkan itu masih dalam taraf skala prioritas. Misalnya dengan Bapak merasa kebingungan saat Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot, maka Bapak artinya sudah melalui kompetisi yang lain, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif ya Pak. Bagaimana menurut Bapak? Iya sih Bu, ternyata mendengarkan aktif dan kehadiran penuh itu sangat berkaitan ya Bu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul, betul sekali Pak. Sekarang bagaimana tindak lanjut Bapak setelah melakukan coaching tadi? Menurut saya kompetensi coaching ini akan dimiliki apabila saya mempraktikkan coaching ini dalam kehidupan sehari-hari Bu. Betul sekali Pak, saya sangat setuju. Kemudian kapan Bapak akan melakukan percakapan coaching ini dalam kehidupan sehari-hari? Mulai hari ini Bu. Mungkin saya harus menggali apa yang dimiliki coach ya Bu, agar mereka dapat menemukan sendiri apa sebenarnya yang mereka keluhkan. Iya, baiklah Pak. Jadi hasil observasi ini dicatat dalam form supervisi akademik ya Pak. Bisa menjadi bahan evaluasi, apa yang perlu ditingkatkan dan yang perlu dikembangkan lagi dalam diri Pak Hen, terutama dalam proses kompetensi coaching ya Pak. Baik Bu Desi. Baik, yang terakhir nih Pak Hen, Iya Bu. apa yang Pak Hen dapatkan dari proses ini? Saya sepertinya menemukan apa yang menjadi kelemahan saya Bu. Oh ya. Dan apa yang harus saya tingkatkan lagi dengan membiasakan percakapan-percakapan coaching pada kehidupan sehari-hari Bu Desi. Oh, alhamdulillah ya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat dan skala prioritas yang sudah dibuat Pak Hen sendiri bisa menjadikan target ke depannya. Iya, Bu. Terima kasih sudah mau berbagi hari ini Pak Hen melakukan coaching supervisi akademik. Mudah-mudahan selalu sehat ya Pak Hen. Ya, amin. Bu Desi juga selalu sehat ya Bu. Ya, ketemu lagi di lain waktu ya Pak Hen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.